memuji, kita mau menyembah, kita memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan kita ada Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa seluruh hidup kita kepada Dia. Karena hanya Dia, Allah yang layak menerima segala pujian, kemuliaan, keagungan, hormat, pujian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus, ku cinta
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini sungguh kami bersuka cita karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Karena itu pagi hari ini dengan mulut kami, dengan tubuh kami, dengan segenap hidup kami mau bersorak, kami memuji, kami memuliakan Engkau, dan kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bertatal atas pujian kami, urapi ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Tetap bangkit berdiri karena kita percaya bahwa hidup kita senantiasa penuh dengan mujizat Tuhan, amin. Amin. Hidup kita penuh mujizat. Dia Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada kuasa satupun yang dapat menggantikan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menyaingi kuasa Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan.
Tuhan. Kerajaannya kekal dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saat ini kita ada di tempat ini, kalau kita masih hidup saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini kita mau memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau sungguh Tuhan, kami mau mengikut Engkau sampai seumur hidup kami akan tetap mengasihi Engkau, kami mau mengikut Engkau. Biar hanya backing vokal nyanyikan lagu ini, siap jemaat Tuhan datang kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk di hidupku.
karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau katakan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Dan kami tidak mau menukarkan itu dengan apapun juga Tuhan. Dengan setiap kemegahan dunia, dengan sekedap kemenarikan dunia ini Tuhan. Kami hanya mau ikut Engkau. Kami hanya mau iring Engkau. Bahkan kami hanya mau melayani Engkau. Sampai kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya kita mau bangkit sendiri. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota Bawa kami semua Tuhan, untuk kami tetap di dalam Tuhan sampai akhir hidup kami, untuk tetap mengiring Tuhan seumur hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau buka hati kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu tuntun dan pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan benar berasal daripada Allah dan isi hati Tuhan sendiri, sehingga berbicara kepada kami untuk membangun hidup kami, untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya pengurapan Tuhan turun atasnya
dan apa yang disampaikan berasal daripada Allah itu sendiri. Terima kasih. Kami mau buka hati kami sama-sama, mau dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Ya, selamat pagi saudara sekalian. Apa yang akan terjadi pada saat akhir zaman? Kita semua harus mengetahuinya karena itu memang diberitahukan kepada kita semua sebagai gereja Tuhan supaya kita tahu apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Mari kita lihat gambar nomor 1 yang mungkin sudah sering saudara lihat, tetapi kita mau lihat sekali lagi gambar nomor 1 di sini. Di dalam gambar ini dijelaskan tentang apa yang akan terjadi. Pertama adalah tanda salib ini adalah gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga. Maka lahirlah masa gereja Tuhan. Masa gereja Tuhan ini adalah masa di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dengan kuasa yang dahsyat, dan ini saatnya kita mengabarkan Injil pada masa gereja Tuhan. Ketika trompet Allah berbunyi dan Tuhan Yesus turun dari surga untuk sampai di awan-awan, maka nanti gereja Tuhan akan diangkat ke awan-awan. Pengangkatan gereja Tuhan ini menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Di dalam skema ini ada ayat-ayatnya yang sudah saya cantumkan di sana, sehingga saudara mungkin bisa yang lihat live streaming juga bisa membuka ayat-ayat itu dan melihat membacanya. Dan ketika gereja Tuhan sudah diangkat ke awan-awan, maka di dalam dunia ini terjadi 2 kali masa kesengsaraan. Yaitu masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Dan kedua masa kesengsaraan ini adalah benar-benar luar biasa, dahsyat dan hebat. Dan dikatakan bahwa Sang Antikristus akan bertindak sebagai juru selamat seolah-olah khususnya buat orang-orang Yahudi dengan membangun bait Allah selama 3,5 tahun, dan ketika bait Allah sudah selesai maka Sang Antikristus akan menduduki bait Allah itu dan mengangkat dirinya sebagai Allah. Di sanalah orang-orang Yahudi sadar bahwa mereka kena tipuan dari Sang Antikristus. Dan setelah itu masuk ke dalam masa penderitaan orang-orang Yahudi, banyak yang bertobat di sini. Dan supaya kita ketahui bahwa terjadi juga pengangkatan-pengangkatan di dalam masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Pengangkatan-pengangkatan yang terjadi di situ tidak seperti pengangkatan gereja Tuhan yang bersama-sama, yang rombongan. Di sana pengangkatan yang ada pada masa kesengsaraan atau masa kesengsaraan besar adalah pengangkatan perorangan. Perorangan yang terjadi di sana atas kemurahan Allah. Dan inilah yang akan terjadi, ada 7 meterai yang dibuka, ada 7 sangkakala yang ditiup, dan ada 7 cawan murka Allah yang dituangkan. Sementara itu gereja Tuhan di awan-awan itu akan mengalami tahta pengadilan Kristus, di mana gereja Tuhan akan menerima mahkota, reward, hadiah, dan juga melaksanakan perjamuan kawin anak domba. Dan setelah itu Tuhan Yesus bersama dengan gereja Tuhan akan turun, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, dan menyelesaikan, mengakhiri semua perang yang ada di sana, yang ada di dunia ini, yang kita kenal dengan perang Harmagedon. Dan masuklah dalam kerajaan 1000 tahun. Dan nanti kita teruskan lagi selanjutnya. Inilah garis besarnya dari apa yang akan terjadi setelah masa atau dalam masa akhir zaman. Kita sekarang berada masih di dalam masa gereja Tuhan. Gereja Tuhan belum diangkat ini, tapi sudah hampir dekat waktunya untuk kita, gereja Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sudah diseleksi oleh Tuhan akan diangkat ke awan-awan. Tidak perlu mengalami masa kesengsaraan. Tapi juga ada gereja Tuhan yang ternyata tidak diangkat ke awan-awan, terseleksi tidak diangkat ke awan-awan, maka mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Dan mereka akan ditolong Tuhan di sana, tetapi di dalam kondisi yang sudah babak belur. Ya, ini karena kita lihat memang skema ini
Tuhan tunjukkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri. Bukan untuk masuk ke dalam masa kesengsaraan, tapi mempersiapkan diri untuk diangkat ke awan-awan yang tidak lama lagi dan tanda-tandanya sudah begitu jelas. Kita sudah membahas tentang hal ini dan kita mau lanjutkan saat ini. Saya ajak kita semua membuka Wahyu pasal 4, di mana tahun 96 Masehi, Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Dan di sanalah Rasul Yohanes mendapat penglihatan, ya, petunjuk dari Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, seperti yang skema tadi sudah kita lihat. Apa yang akan terjadi semua tertera di sana. Kita baca ulang Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Rasul Yohanes di sana mendapat penglihatan. Jadi ini penglihatan, bukan mimpi tetapi penglihatan. Penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes ini dituliskan di kitab Wahyu ini sesuai dengan apa yang dipahaminya. Sehingga kita mesti mengerti juga situasi yang ada pada waktu itu. Dan apa yang dia lihat, pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka dan Rasul Yohanes diundang untuk datang masuk ke dalam surga. Dalam arti kata di sini adalah posisi dalam melihat. Bagaimana Rasul Yohanes akan menerima penglihatan ini dilihat dari posisi penglihatan yang berada di dalam surga. Jadi berada di dalam hadirat Allah. Dan ini gambaran gereja Tuhan Yesus. Gereja Tuhan Yesus ini akan menerima pewahyuan dari Rasul Yohanes ini dengan pemahaman yang seperti yang dimaksudkan oleh Allah. Setelah kita dikuasai oleh Roh Kudus, barulah kita akan bisa melihat apa yang tidak kelihatan yang diizinkan oleh Allah. Disebutkan di sana seorang yang duduk di tahta, yang akhirnya menunjukkan kepada kita apa yang akan dilihat, apa yang akan ditunjukkan dari semua penglihatan Rasul Yohanes ini. Semua ini bukan untuk membuat kita takut menghadapi akhir zaman, tapi justru membuat kita bersukacita. Karena apa? Karena janji Allah itu adalah di dalam kebenaran. Sehingga apa yang kita nantikan, keselamatan yang datangnya dari surga, pembelaan, pertolongan yang datangnya dari Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan Yesus itu semakin menjadi nyata. Bukan saja di dunia ini, tetapi setelah kita meninggalkan dunia, setelah kita diangkat ke awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus yang menyambut kita di sana. Mari kita lanjutkan dengan membaca Wahyu pasal 4 ayat yang keempat. Wahyu 4 ayat yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Kita lihat gambar nomor 2. Gambar ini adalah karya seorang artis ya. Jadi ini hanya menggambarkan saja, tidak benar-benar seperti ini. Ada 24 tua-tua, 12 dan 12 yang duduk mengelilingi tahta yang utama, tahta Allah. Dan tua-tua ini adalah mereka-mereka yang pada waktu itu sebagai tua-tua itu adalah pemimpin atau orang-orang yang mewakili dari apa yang sudah saya uraikan di dalam bulan yang lalu, yaitu 12 suku Israel, umat Tuhan yang berasal dari 12 suku Israel, dan umat Tuhan yang berasal dari 12 Rasul Kristus, mewakili perjanjian baru, dan 12
suku Israel tadi atau umat Allah yang berasal dari suku Israel mewakili perjanjian lama. Jadi di sini kalau kita lihat benar-benar ditunjukkan bahwa ada orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama yang juga diselamatkan, dan ada orang-orang yang sudah di dalam perjanjian baru, gereja Tuhan yang juga diselamatkan. Ke-24 tua-tua ini dikatakan memakai pakaian putih dan mengenakan mahkota emas. Saudara perlu perhatikan di sana, memakai pakaian putih dan mengenakan mahkota emas menunjukkan apa? Bahwa hidup mereka sudah berada di dalam kebenaran, di dalam kesucian, di dalam pembaruan. Ya, pakaian putih ini menggambarkan hal itu. Dan mahkota emas ini menggambarkan apa? Menggambarkan kemenangan. Mereka sudah berhasil. Ingat tadi bahwa gereja Tuhan yang naik ke awan-awan akan menerima tahta pengadilan Kristus, yaitu pembagian mahkota bagi setiap orang yang sudah percaya dan melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini adalah hal yang terjadi. Mari kita buka sekarang 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kombinasi tadi pakaian putih artinya kekudusan di dalam hidup. Ingat, hal ini adalah hal yang akan kita terima dengan sempurna karena hidup kita sekarang berusaha untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, tetapi ketika kita berada di dalam dunia belum bisa menjadi sempurna, nanti disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Dan mahkota emas ini adalah gambaran mahkota yang kekal abadi. Ini adalah gambaran apa yang dikatakan pada 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita ini adalah berlaku seperti imam-imam, tetapi kita ini adalah juga raja. Makanya dikatakan tadi pakai mahkota emas. Seperti yang dikatakan pada ayat 9 tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ada banyak bangsa, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih ini bukan hanya bangsa Israel, tetapi bangsa yang terpilih ini adalah gereja Tuhan. Dan Israel itu masuk ke dalam gereja Tuhan. Dan kamu adalah imamat yang rajani. Kamu adalah para pemimpin-pemimpin spiritual, imam yang juga bertindak sebagai raja, yang mempunyai posisi sebagai raja. Walaupun mahkota dalam Wahyu pasal 4 ayat 4 dalam bahasa aslinya Stefanos itu adalah mahkota juara, bukan mahkota raja dalam bahasa aslinya diadema. Itu karena apa? Karena penekanannya, pengertiannya mahkota raja yang diberikan ini bukan karena keturunan, bukan karena orang tua kita Kristen maka kita Kristen, tapi karena perjuangan. Saudara mungkin punya orang tua, kakek, semua Kristen, tapi masing-masing kita harus berhadapan dengan ujian. Masing-masing kita harus berhadapan dengan perjuangan. Oleh sebab itu jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa ketika kita diuji. Saya ingatkan sekali lagi, kita ini berada pada bagian akhir dari akhir zaman. Sehingga sekarang ini masanya seleksi, masanya ujian, masanya seleksi. Dan masing-masing kita diuji, diseleksi dengan cara yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Kita tidak akan menerima diadema, mahkota raja, tapi kita akan menerima Stefanos, yaitu mahkota juara. Saudara masih ingat kalau Olimpiade zaman dulu, yang juara diberi mahkota rangkaian dari daun atau bunga. Dan itu jelas besok harinya sudah layu. Tapi kalau kita menerima mahkota juara ini adalah dari emas, mahkota yang abadi, mahkota yang kekal. Dan ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Akhirnya di tempat Allah, para imamat yang rajani ini akan berada. Jadi di sini dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kata-kata ini disampaikan kepada gereja Tuhan ketika masih di dunia. Sehingga dikatakan di sana supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia.
Kita tidak perlu lagi memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah ketika kita sudah ada di dalam surga. Jadi kalau dikatakan di sini, kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, itu adalah tugas kita di dunia. Jadi ketika kita di dunia, saudara dan saya sudah termasuk bangsa yang terpilih. Saudara dan saya sudah termasuk kaum yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara dan saya adalah milik Allah. Kita itu sungguh-sungguh adalah orang-orang yang berharga. Itu sebabnya jangan sampai setan iblis atau kuasa kegelapan menipu kita sehingga kita merasa bahwa diri kita ini tidak berharga. Saya ini tidak berharga karena saya itu miskin. Saya tidak berharga karena saya punya masa lalu yang sangat buruk yang tidak bisa diubah. Saya tidak berharga karena saya ini cacat. Saya ini tidak berharga karena saya ini lemah penyakitan. Saya ini tidak berharga karena kondisi, situasi dalam kehidupan saya kacau dan sebagainya. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Berarti berharga. Dengan harga yang mahal, ingat saudara dan saya sudah ditebus di atas kayu salib. Yaitu dengan darah Yesus. Tujuannya adalah apa? Diberitahukan kepada saudara dan saya ketika kita masih di dunia, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar, yang besar dari Dia, dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara bisa cerita kepada teman-teman saudara, keluarga saudara, kenalan saudara, bahwa saya dulu ada di dalam tempat yang gelap, dalam hidup yang gelap. Tapi sekarang saya sudah dipanggil masuk di dalam terangnya Allah yang ajaib. Tentu mereka tidak mengerti apa yang saudara katakan. Lalu saudara jelaskan apa maksudnya. Yaitu begitu besar, begitu banyak perbuatan Allah yang besar yang sudah saudara alami dalam hidup saudara. Nah itu adalah kondisi kita di dunia nih, ayat 9 ini. Tapi di dalam Wahyu 4 ayat 4 dinyatakan bahwa posisi saudara dan saya nanti kelak kemudian hari adalah di dalam hadirat Allah. Di sekeliling tahta Allah. Kita tuh tidak berada di dalam ruangan yang berbeda dari Allah. Tapi kita akan berada bersama dengan Allah di dalam ruangan hadirat Allah. Dan ini adalah sungguh sangat mulia. Saudara renungkan, siapakah kita? Kita ini hanya debu, tapi diletakkan oleh Allah demikian mulia. Berada di dalam hadirat Allah. Berada di dalam posisi sekeliling tahta Allah. Dan itulah imamat yang rajani. Kita teruskan. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-5. Wahyu 4 ayat yang ke-5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Kita mungkin lihat dulu gambarnya, ini gambar artis. Kita lihat gambar yang berikutnya, yang ketiga. Ya, ini gambarannya. Ada 7 dikatakan tadi. Ada dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ini seringkali orang berpikir bahwa berarti roh Allah ada 7. Tidak ya. Roh Allah tetap 1. Tapi ketujuh roh Allah ini hubungannya, saudara masih ingat di Wahyu pasal 2, kita sudah mempelajari ini, bahwa ada 7 gereja yang dikirimi surat. Dikirimi surat oleh Rasul Yohanes atas perintah Tuhan. Dan ketujuh gereja ini masing-masing diberi roh Allah. Jadi tiap gereja itu diberi roh Allah. Roh Allah yang menyertai gereja tersebut. Kalau gereja tersebut melenceng, maka roh Allahnya akan dicabut dari sana. Itu sebabnya saya sungguh berhati-hati untuk terus kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya roh Allah dari gereja ini tidak pernah dicabut. Tapi roh Allah boleh semakin besar nyala apinya, semakin menjadi luar biasa. Keluar kilat dan bunyi guruh dari tahta Allah. Kilat dan bunyi guruh ini, sekali lagi ya, ini gambar ini adalah hanya gambar artis ya. Jadi apakah benar seperti ini ya? Tentu tidak, tapi supaya menggambarkan kepada kita saja bahwa ketujuh roh Allah itu ada di sana. Dan kalau kita kembali pada Wahyu 4 ayat 5 dikatakan keluar kilat dan bunyi guruh dari tahta Allah. Ini bukan fenomena alam. Dari tahta Allah itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Biasanya kilat dan bunyi guruh yang menderu yang kita kenal adalah fenomena alam.
Rasul Yohanes, saya ingatkan sekali lagi, Rasul Yohanes dengan bahasa sehari-hari, dengan pemahaman yang dia pahami, dia menuliskannya sebagai kilat dan bunyi guru. Seperti yang kita kenal. Tapi kita harus tahu bahwa kondisi ini adalah bukan kondisi yang alamiah, fenomena alam. Tapi ini adalah fenomena roh dari kedahsyatan kuasa Allah. Dari kedahsyatan kuasa Allah akan ada percikan-percikan, tembakan-tembakan cahaya yang digambarkan di sini seperti kilat, jes gitu ya, dan bunyi guru yang luar biasa. Dan itulah yang ada, sehingga kita sekarang bisa menggambarkan bahwa nanti pada saat kita bertemu Allah di yang bertahta di tahtanya, kita akan menyaksikan kilat. Kilat ini kan mata yang menyaksikan. Bunyi guru yang menerima siapa? Telinga. Jadi artinya kita akan berada di dalam hadirat Allah yang penuh dengan kedahsyatan Allah. Sehingga gambarannya kilat dan bunyi guru. Ini adalah fenomena roh dari Allah yang maha kuasa itu, yang tidak terhampiri. Allah itu tidak terhampiri. Kecuali Allah memanggil manusia untuk menghampirinya. Maka saudara ingat tadi, Rasul Yohanes di Pulau Patmos dipanggil oleh Tuhan. Surga terbuka, dia lihat, dia dipanggil oleh Tuhan, marilah, naiklah ke sini. Itu menggambarkan bahwa dia dipanggil. Allah hanya bisa dihampiri kalau Allah itu memanggil manusia. Kalau manusia itu dipanggil oleh Allah, maka kita bisa menghampirinya. Oleh sebab itu, jangan pernah mengabaikan panggilan Allah. Ketika Allah memanggil kita untuk beribadah, ketika Allah memanggil kita untuk memuji Allah, ketika Allah memanggil kita untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Allah, itu kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa. Kita harus segera menghampirinya. Ketika orang buta itu dipanggil oleh Tuhan Yesus, orang buta itu dikatakan oleh para murid, siapkan dirimu, dia memanggil kamu. Artinya apa? Artinya kita mau bertemu dengan Allah, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Saudara tahu bahwa hari Minggu ini saudara beribadah. Saudara tahu bahwa hari Minggu ini saudara dipanggil oleh Allah untuk beribadah di dalam hadirat Allah. Maka tentunya saudara mempersiapkan diri saudara sejak tadi malam. Tadi malam saudara tidak tidur terlalu malam, tidak nonton tontonan di TV ataupun di HP saudara, sampai akhirnya saudara tidurnya pagi dan tidak bisa bangun, ataupun bangun juga ngantuk di gereja. Tidak seperti itu. Kita perlu mempersiapkan diri karena mau bertemu dengan Allah. Coba kita buka Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Keluaran 19 ayat 16 sampai dengan 20. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Saudara perhatikan di sana, pada ayat yang baru kita baca, mulai dari ayat 16, dikatakan pada ayat 16 tadi, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Ini semua adalah hal yang mungkin pada waktu itu, karena terjadi di dunia, di bumi, maka orang akan mengiranya sebagai kejadian alam. Tapi saya percaya pada waktu itu bukan kejadian alam. Itu adalah fenomena yang merupakan fenomena spiritual. Kejadian di alam roh. Tapi perhatikan di sana. Ada guru, bunyi guru. Ada kilat. Dan ini merupakan tanda-tanda di mana keberadaan Allah, kehadiran Allah yang luar biasa, yang dahsyat.
Dan bunyi sangkakala yang keras sangat hebat karena apa? Karena ini ditiupkan oleh malaikat-malaikat surga. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Sehingga memang tidak mungkin orang akan merasa diri besar, akan merasa diri mampu ketika berhadapan dengan Allah. Jadi ketika saudara berdoa, masuk dalam ruang doa saudara berlutut di hadapan Allah, dan saudara berdoa dan saudara di sana merasa diri saudara tidak ada artinya apa-apa. Diri saudara kecil, tidak berarti, tidak berdaya, tidak mampu di hadapan Allah yang maha dahsyat. Saudara sudah masuk di dalam cara yang benar, di dalam hadirat Allah. Allah memang adalah Allah yang begitu baik. Seringkali kita katakan Yesus adalah sahabatku yang baik. Betul. Tapi jangan perlakukan Yesus dengan tanpa hormat. Sebab apa? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kita harus menghormati Yesus. Kita harus benar-benar merasakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan kita ini bukan apa-apa. Seperti dikatakan tadi pada ayat 16. Lalu ayat yang ke-17. Dikatakan di sana pada Keluaran 19 ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gak berani naik. Musa sebagai pemimpin itu mengajak bangsa Israel keluar dari perkemahan. Jangan kamu sembunyi. Ada bunyi guruh. Ada petir, ada kilat. Jangan kamu sembunyi karena takut. Ayo hampiri Allah. Karena Allah itu adalah Bapa kita yang baik. Jadi posisi kita bukannya menghampiri Allah karena takut. Tapi menghampiri Allah karena penuh hormat, penuh penyembahan. Dan diajak oleh Musa untuk menjumpai Allah. Inilah tugas seorang pemimpin. Kalau saudara memimpin rumah tangga saudara di rumah. Atau memimpin pegawai saudara, bawahan saudara di kantor dan sebagainya. Tugas saudara adalah membawa mereka semua untuk menjumpai Allah. Ajaklah mereka, ayo kita berjumpa dengan Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ayat 18. Dikatakan di sana pada ayat 18, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Nah, ini bukan karena ada orang yang bakar-bakar dahan di sana atau ada kebakaran, bukan. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Apinya ini juga bukan api buatan manusia. Asapnya membubung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Gak mungkin gunung itu gemetar kalau ini api biasa. Kalau ini asap biasa. Ini adalah asap spiritual. Ini adalah api yang sifatnya alam roh, dari alam roh. Dan ini semua adalah hal yang terjadi ketika Allah turun ke atas Gunung Sinai. Demikian dahsyatnya. Dunia tidak mungkin dapat menerima kehadiran Allah yang maha dahsyat itu. Itulah sebabnya Allah yang dahsyat itu menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, maka Tuhan Yesus yang tidak menjadi manusia misalnya, maka dia kemana-mana akan berada di dalam kedahsyatan Allah. Bagaimana orang mau bisa dekat kepada Yesus coba? Bagaimana orang bisa ngobrol dengan Yesus? Bagaimana Yesus bisa mengajar? Bagaimana Yesus bisa ada di dalam perahu dan sebagainya? Makanya Allah menjadi manusia. Selain tugasnya, misinya adalah menebus dosa manusia, maka Allah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Selain itu, keberadaan Yesus sebagai manusia adalah untuk membuat manusia itu bisa dekat dengan Yesus. Yesus menanggalkan kealahannya. Yesus menanggalkan semua kedahsyatannya. Itu sebabnya seringkali orang meremehkan Tuhan Yesus. Dianggapnya Tuhan Yesus hanya nabi biasa. Ini nabi besar tapi nabi biasa, orang biasa. Yesus adalah Allah. Allah yang maha dahsyat. Kalau Yesus menunjukkan apa yang menjadi jati dirinya, maka seperti inilah keadaannya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ayat 19. Dikatakan di sana bunyi sangkakala kian lama kian keras. Ini sangkakala dari mana? Orang mungkin mengira ini mungkin sangkakala dari orang Israel. Bukan. Orang Israel justru tidak tahu kalau Allah mau datang. Surprise ini. Tapi bunyi sangkakala ini dari mana?
Bunyi sangkakala ini adalah sangkakala yang akan kita dengar nanti ketika Tuhan Yesus turun. Ketika Tuhan Yesus turun, kita akan mendengar bunyi sangkakala yang sangat luar biasa. Mungkin saudara dan saya saat ini tidak akrab dengan bunyi sangkakala. Kita lebih akrab dengan bunyi trompet misalnya. Bunyi sangkakala ini tidak. Tapi nanti Roh Kudus akan membuat kita paham bahwa ini bunyi sangkakala, karena dengan hitungan detik kita akan diangkat ke awan-awan dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang kita tunggu dan kita harapkan. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya, ini semakin lama sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat dengan luar biasa. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Nah, ini bukan berarti Allah itu kalau mau bicara ada back sound-nya dulu. Back sound-nya itu guru, arah bicara. Bukan seperti itu. Tapi kedahsyatan Allah membuat semuanya ini tidak bisa berada dalam kondisi normalnya alam. Tidak bisa. Dan Allah mengatakannya di dalam guru. Menjawabnya di dalam guru. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau hari ini sampai dengan hari ini Allah berbicara langsung kepada manusia. Orang-orang kadang-kadang bertanya gini, kenapa saya dapat petunjuk Allah kok dari Alkitab? Kok dari petunjuk dari khotbahnya pendeta? Saya pengen dapat petunjuk langsung dari Allah. Langsung dari Allah ini saudara baca ayat 19 ini. Rasanya akan berat sekali kalau kita mesti menerima ketika kita sedang tidur atau kita sedang berjalan atau kita sedang beraktivitas, tiba-tiba ada bunyi guru yang luar biasa dan Allah dengan dahsyatnya berbicara, "Hei Andri, kamu harus begini." Waduh, tiap kali kayak gitu jantungan lah pasti. Ini luar biasa, ini gemetar ini. Ini Musa saja gemetar, bangsa Israel gemetar dengan kedahsyatan Allah. Itu sebabnya Allah berbicara melalui Roh-Nya yang kudus. Dengan lemah lembut bicara, jangan kamu lakukan itu. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita pada firman Tuhan. Kemarin bukannya kamu sudah dengar khotbah, dengan khotbahnya pendeta. Kamu mungkin gak suka sama yang berkhotbah itu. Tapi kan yang dikhotbahkan itu firman Tuhan. Saudara diingatkan kembali. Oh iya ya. Dengan lemah lembut Roh Kudus berbisik dalam hati saudara. Dan ini seringkali kita abaikan. Karena apa? Karena kita anggap, lah ini cuma omongan manusia, omongan pendeta. Tapi sesungguhnya adalah firman Allah. Ayat 20 kalau kita baca di sana pada ayat 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Ke atas puncak gunung itu. Orang pernah bertanya pada saya gini, Pak, kenapa kok Tuhan turun di gunung Sinai? Loh itu suka-sukanya Tuhan. Itu adalah pilihannya Tuhan. Tuhan memilih gunung Sinai di dalam perjalanan padang gurun itu. Ada banyak gunung lain mungkin, tapi Tuhan pilih itu. Apa yang dipilih oleh Tuhan itu adalah hal yang perlu kita pelajari, bukan kita pertanyakan. Maka Tuhan memanggil Musa. Perhatikan di sini, Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Nah, tadi kan di bawah gunung kan, mereka ada di bawah gunung semua, di kaki gunung. Sekarang Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Barulah Musa berani naik. Dan naiklah Musa ke atas. Tidak ada seorang pun yang akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak Allah itu memanggil. Saudara dengar, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara mungkin sedang mengalami kondisi yang buruk di dalam hidup saudara. Sangat buruk di dalam titik terendah. Tapi Allah memanggil. Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung dan naiklah Musa ke atas. Dan ketika Tuhan memanggil Musa tidak untuk sesuatu yang sia-sia. Untuk sesuatu yang tidak ada artinya. Karena disitulah Allah memberikan kepada Musa satu perintah tentang hukum. Hukum yang nantinya menjadi hukum Taurat. Ingat ya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang terlahir sebagai budak di Mesir. Mereka tidak punya aturan-aturan dan hukum dan sebagainya. Tapi mereka akan menjadi kerajaan nantinya di tanah Kanaan. Maka Tuhan memberikan Taurat sebagai pegangan, sebagai aturan. Dan itu menunjukkan apa?
dari budak yang dihina, dari budak yang diinjak-injak, tidak ada artinya. Dan seluruh dunia tahu bahwa orang-orang Yahudi ini budaknya orang Mesir. Sekarang oleh Allah diangkat untuk punya satu kerajaan tersendiri. Yang sampai pada hari ini berusaha, ada orang-orang, pihak-pihak yang tidak suka kepada bangsa Israel sehingga ingin menggulingkan bangsa Israel. Tapi walaupun ini belum di akhir cerita, saya beritahukan bangsa Israel, negara Israel tidak mungkin dikalahkan. Karena negara Israel ini, bangsa Israel, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang pilihan Allah. Yang akan terus ditunggu oleh Allah untuk keselamatannya. Ditunggu oleh Allah untuk kemenangannya. Dan ini merupakan salah satu hal yang bisa menunjukkan kepada kita seberapa dekatnya Tuhan Yesus akan datang. Semakin dahsyat bangsa Israel diserang oleh musuh-musuhnya. Bangsa Israel sudah teknologinya sekarang sudah sangat maju. Ini diserang oleh musuh-musuhnya. Semakin dekat kita dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ingat ini. Karena tidak bisa dihindari. Ketika terjadi perang besar di daerah itu. Di daerah Harmagedon. Di daerah Magido. Yang sekarang ini kalau kita lihat di dalam kondisi yang sebenarnya adalah sebuah lapangan yang luas. Dan ingat pada zaman itu peperangan itu pakai pedang. Pakai pedang, pakai tombak, pakai segala. Sekarang enggak. Sekarang orang bisa mengirim rudal ke sana. Orang bisa mengirimkan cara-cara teknologi yang tinggi untuk menghancurkan sebuah kota dan sebagainya. Nah, inilah yang kita diperlihatkan oleh Tuhan pada kita. Wahyu 11. Kita kembali ke Wahyu. Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Kedahsyatan kuasa Allah itu bersifat abadi. Sehingga kelak di dalam ruang maha suci di surga, ruang maha kudus di surga, yaitu di dalam bait Allah yang di surga. Dan di sana dikatakan, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Artinya apa? Kita kembali kepada tabernakel. Di sana tabut perjanjian ini adalah hal yang ada di dalam ruang maha kudus. Dan terjadilah kilat. Nah, ketika bait Allah terbuka, kita saksikan bait suci yang ada di dalamnya. Maka terjadilah kilat dan deru guru, gempa bumi dan hujan es yang lebat. Ini semua sekali lagi digambarkan oleh Yohanes dengan pengertiannya Yohanes sebagai manusia. Sehingga dia menggambarkan begini. Tapi ini bukan berarti hal ini muncul dari, sekali lagi, bukan fenomena alam. Ini adalah kondisi yang terjadi karena kuasa Allah. Jadi kedahsyatan kuasa Allah itu bersifat abadi. Sehingga kelak di dalam ruang maha suci, di surga, kita akan menyaksikan ekspresi kedahsyatan kuasa Allah. Melalui kilat, bunyi seperti yang dilihat oleh Musa dan bangsa Israel. Perhatikan di sana. Kilat dan guru. Kilat ditangkap oleh mata. Kilat itu seringkali tidak berbunyi loh. Cuma suatu cahaya yang keras, suatu cahaya yang terang sekali. Guru. Nah, inilah yang ditangkap oleh telinga kita. Jadi kita akan menangkapnya akan kehadiran Allah yang luar biasa ini. Kita kembali ke Wahyu pasal 4. Kita lanjutkan. Wahyu pasal 4 kita kembali ke ayat 5 tadi. Kita ulangi. Wahyu 4 ayat yang ke-5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Di sana ada 7 obor. Tadi saudara sudah lihat gambarnya. Ada 7 obor. Atau gambar berikutnya, gambar nomor berapa ya? 4 ya? Apa? Oh bukan. Ya tadi sudah lihat ya gambar obor. Jadi kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 5 tadi saja. Dan di hadapan tahta Allah itu ada 7 obor. Dan di situ 7 adalah 7 roh Allah dikatakan. Itulah ketujuh roh Allah. Mengapa digambarkan roh Allah itu ada 7?
Wahyu pasal 5 ayat 6 kita baca terlebih dahulu supaya kita bisa lebih jelas. Wahyu pasal 5 ayat 6. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Angka 7 dikenal oleh bangsa Yahudi juga adalah sebagai angka kesempurnaan. Ini adalah gambaran 7 roh Allah, ini adalah 7 roh Allah yang begitu sempurna. Artinya begitu benar, begitu tepat. Tidak ada satu hal yang kurang dari sana. Ketujuh roh Allah itu dikatakan di sana, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pada bagian akhir dari Wahyu pasal 5 ayat 6. Diutus oleh Allah ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk menolong manusia, agar manusia dapat bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi gereja Tuhan. Ingat, Roh Kudus diutus menjadi Parakletos. Parakletos ini adalah yang menolong. Penolong yang luar biasa. Ketika manusia sudah diberi firman Tuhan, kadang-kadang firman Tuhan ini dicuri oleh kuasa kegelapan. Dialihkan perhatian manusia dari firman Tuhan. Tapi Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengembalikan posisinya. Supaya tujuannya adalah supaya manusia ini bertobat, percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi gereja Tuhan. Sekarang ini masanya kita sedang membangun gereja Tuhan. Ingat, ada perbedaan, saya katakan ada perbedaan antara gereja mula-mula dengan gereja akhir zaman. Gereja mula-mula itu sangat-sangat masif, sangat-sangat serius, sangat-sangat semangat, sangat-sangat sepenuh hati untuk mengabarkan Injil. Karena pada waktu itu masih gereja mula-mula. Tapi gereja akhir zaman situasinya berbeda. Gereja akhir zaman bukannya tidak mengabarkan Injil, tetap mengabarkan Injil. Tapi ada perhatian lain. Ada perhatian hati-hati di akhir zaman ini banyak penyesatan. Sehingga gereja akhir zaman berhadapan dengan penyesatan-penyesatan yang mau membuat gereja itu melenceng, tidak lagi berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sekarang terjadi peperangan antara kuasa Roh Kudus dengan kuasa kegelapan. Kita berada di dalam pihak yang mana nih? Kita dengan kehendak bebas kita, dengan free will kita lebih memihak kepada Roh Kudus yang berkehendak untuk mempersiapkan gereja Tuhan, atau kita berpihak kepada kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan gereja Tuhan. Hati-hati. Sehingga di dalam gereja akhir zaman, perhatian kita juga perlu untuk memperhatikan bagaimana supaya kita tetap stabil di dalam beriman pada Tuhan Yesus. Tetap semakin dewasa rohani, tetap tujuannya adalah supaya kita itu boleh benar-benar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ingat, saudara dan saya dituntut untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjadi membangun diri kita dengan secara aktif untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus tentu saja. Dan ini yang terjadi. Jadi ketujuh roh Allah itu, roh Allah yang sempurna itu diutus ke seluruh bumi. Wahyu 1 ayat 4-6. Wahyu 1 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa di atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya, dikatakan di sini ketujuh roh Allah itu yang diutus kepada ketujuh gereja Tuhan. Ini adalah gambaran bahwa gereja Tuhan terlibat dalam apa yang menjadi tugas dari ketujuh roh Allah ini, untuk membawa manusia bertobat dan menjadi percaya pada Tuhan Yesus.
Gereja Tuhan terlibat di sana. Ketujuh roh Allah tadi yang diutus ke seluruh dunia itu diutus kepada ketujuh gereja Tuhan untuk menciptakan satu gereja Tuhan yang lintas denominasi, lintas daerah, lintas zaman. Suatu gereja Tuhan yang esa. Karena apa? Karena mempelai Kristus itu bukan 7 perempuan. Mempelai Kristus itu digambarkan menjadi satu perempuan, artinya satu gereja Tuhan. Itu sebabnya gereja Tuhan sekarang semuanya harus back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran yang sejati. Dengan pemahaman yang benar, tidak ditambahi oleh catatan-catatan bapak-bapak gereja. Seringkali catatan bapak gereja ini ada yang benar, tapi ada juga yang tidak benar. Bapak-bapak gereja ini kalau kita pelajari. Dan kita lihat kalau kita mau kembali, maka kita akan berada di dalam sebuah gereja Tuhan yang esa. Ini bukan masalah organisasi. Karena gereja Tuhan ini organisasinya sangat banyak. Yang percaya pada Tuhan Yesus ini juga terikat pada organisasi masing-masing. Jadi kadang-kadang aturan organisasi, warna organisasi, model organisasi menghalangi ketika seseorang akan berkembang di dalam pemahaman yang benar versi firman Tuhan. Karena apa? Karena ternyata organisasinya tidak mendukung hal itu. Secara organisasi dia tidak mendukung hal itu gitu. Misalnya, pemahaman itu. Ada organisasi-organisasi yang tidak menerima ketritunggalan Allah. Padahal anggota organisasi itu ada yang sudah ditunjukkan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus Allah bahwa segala sesuatu yang ditampilkan oleh Allah di dalam Alkitab adalah sebagai Allah yang Tritunggal. Jadi dia percaya. Dia percaya kepada Allah Tritunggal itu, tapi organisasi saya tidak percaya. Jadi dia terhalang. Kalau nanti dia gembar-gemborkan Tritunggal Allah, dia bisa ditegur oleh pimpinan. Atau dia harus keluar dari tempat itu, organisasi itu. Dan ini yang seringkali menjadi halangan. Hati-hati. Organisasi itu dibangun adalah untuk mengurus hubungan sosial kemasyarakatan antara orang-orang yang ada di gereja tersebut. Bukan untuk mengurus apa yang akan dipercaya sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal ini. Ketujuh roh Allah ini akan menciptakan satu gereja Tuhan. Satu gereja Tuhan yang saya katakan tadi lintas denominasi. Ini denominasi kita membuat kita jadi terpecah-pecah. Ada perbedaan jelas antara orang Katolik, orang Protestan, orang Pentakosta, bahkan Pentakosta dengan karismatik juga sebetulnya tidak terlalu sama. Jadi kalau kita lihat di sini, hal itu akan bisa dijembatani kalau kita sama-sama bukan membahas tentang kekakuan organisasi, tetapi kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan ini yang perlu kita pahami. Dan ini juga lintas daerah. Lintas daerah karena kadang-kadang gereja-gereja daerah terpengaruh oleh budaya daerah. Gereja-gereja yang latar belakangnya adalah kesukuan seringkali terpengaruh oleh apa yang ada di dalam suku tersebut. Padahal tidak semua hal di dalam suku tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan. Apa kita harus meninggalkan suku di mana kita lahir di tengah-tengahnya? Tidak harus meninggalkan. Tapi kita perlu untuk tidak toleran. Kita perlu untuk menolak segala sesuatu dari suku kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara mau pilih mana? Mau pilih suku saudara atau mau pilih kerajaan Allah? Dan di sini kita perlu dengan tegas untuk membedakannya. Dan juga gereja yang lintas zaman. Karena zaman ini kalau saudara mempelajari zaman gereja mula-mula sampai dengan hari ini, itu gereja bertumbuh, berkembangnya, gejolaknya dan sebagainya sudah dari zaman ke zaman itu berbeda satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain itu tidak sama. Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda itu berbeda dengan katakanlah Singapura atau Malaysia yang dijajah dulunya oleh orang-orang Inggris. Itu berbeda. Dari zaman ke zaman sudah kita mengalami perbedaan-perbedaan yang dipengaruhi oleh kondisi yang ada pada zaman tersebut.
Masa gereja Tuhan dipengaruhi oleh zaman? Tidak dong. Gereja Tuhan itu dituntun, dibentuk, dipimpin hanya oleh firman Tuhan. Jadi kita harus kembali ke sana dan harus dengan tegas punya satu prinsip yang kaku, boleh dibilang. Prinsip yang kaku untuk kita benar-benar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Lebih dan kurang dari itu harus kita tolak. Bukannya kita mau mencari urusan atau kita mau ribut, bukan. Tapi itu memang harus kita tolak. Kalau kita mau menjadi bagian dari kerajaan Allah yang punya formasi seperti yang ada di Alkitab. Kita teruskan, Wahyu 4 ayat yang ke-6. Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Dikatakan di sana ada lautan kaca. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca. Dikatakan bagaikan kristal. Apa nih artinya? Mari saya ajak saudara membuka Keluaran 30. Lautan kaca bagaikan kristal. Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Keluaran 30 ayat 17 sampai dengan 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Lautan kaca. Ini pertama kali digambarkan oleh Allah adalah di tabernakel. Dikatakan tadi pada ayat 17, berfirman Tuhan kepada Musa ayat 18, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkan itu antara kemah pertemuan dan mezbah. Kau taruhlah air ke dalamnya. Lalu ayat 19, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Mari kita lihat gambar berikutnya, gambar tabernakel. Di mana kita akan melihat gambar apa yang dijelaskan tadi itu dengan lebih mudah kalau kita melihat gambar tabernakel. Ini adalah mezbah, ini adalah bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan yang diletakkan antara kemah dengan mezbah. Dan disinilah Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya Harun sebagai para imam itu harus mencuci kakinya, tangannya sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan atau kemah tabernakel. Nah, itu adalah hal yang kita kenal sebagai orang-orang yang berwudu ya. Membersihkan diri terlebih dahulu. Sehingga dikatakan tadi di sana di dalam tabernakel, gambar tabernakel ini itu ada sebuah bejana pembasuhan. Kalau saudara melihat lebih jauh, maka bejana pembasuhan adalah satu-satunya elemen di tabernakel yang tidak ditentukan ukurannya oleh Tuhan. Semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan ukurannya. Hanya bejana pembasuhan yang tidak ditentukan oleh Tuhan tentang ukurannya. Kenapa? Karena bejana pembasuhan ini adalah gambaran pengampunan. Pengampunan ini sudah dilakukan atau selalu diberikan kepada saudara dan saya di dalam ukuran yang tidak terbatas. Asalkan kita bertobat sungguh-sungguh, asalkan kita sungguh-sungguh menyesalinya, bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni kita. Berapapun juga besar dosa kita. Dan ini adalah pengampunan. Lautan kaca ini digambarkan oleh Allah pertama kali di tabernakel sebagai kolam atau bejana pembasuhan yang dipakai untuk membasuh
para imam yang akan melayani tabernakel. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, inilah bejana pembasuhan. Ini gambar artis ya. Jadi ada yang menggambarkannya sebagai hanya sekecil ini, orang atau imamnya sebesar ini, bejana pembasuhan sekecil. Ada juga yang lebih besar dari ini gambar. Ingat, ini tidak ada ukurannya. Tidak dicantumkan oleh Allah di dalam ukurannya. Harus sekian kali sekian dan sebagainya, enggak ada. Sehingga orang menggambarkannya sesuai dengan apa yang menjadi imajinasinya. Dan itu adalah kolam bejana pembasuhan yang dipakai untuk membasuh. Dan hal ini juga ada di bait Allah. Coba kita baca 1 Raja-Raja 7. 1 Raja-Raja 7 ayat 23 sampai 26. 1 Raja-Raja 7 ayat 23 sampai dengan 26. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta. Merangkum laut itu berkeliling, labu itu 2 jajar dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Ya, saya nggak tahu apakah saya menyiapkan gambar buat ini. Coba tolong dilihat, ada gambar berikutnya apa? Oh enggak, ya silahkan. Yang tadi aja, ayatnya aja. Berarti saya belum menyiapkan gambar ini. Setelah saya punya gambar ini. Jadi di sini dikatakan laut. Ini adalah sebuah sebuah kolam gitu ya, sebuah bejana. Tapi dikatakan di sana sebagai di dalam bait Allah dibangun Salomo, itu dikatakan sebagai laut. Dan laut ini nanti saya akan tayangkan gambarnya supaya saudara bisa lebih mudah menangkap apa yang digambarkan di sini. Ini ada ukurannya. Berbeda dengan tabernakel. Meskipun bait Allah ini merupakan bangunan yang idenya seluruhnya dan pembagiannya, semuanya, sistemnya dan sebagainya berasal dari tabernakel. Tapi tabernakel itu berupa kemah yang ada tirai-tirainya yang bongkar pasang, sedangkan bait Allah itu sifatnya sudah tetap. Dan itu dibangun ketika Salomo menjadi raja. Artinya ketika mereka sudah menjadi kerajaan. Dan di sana dikatakan sebagai laut. Dan inilah yang nantinya akan melanjut ke Wahyu pasal 4 tadi yang kita baca di ayat 6. Ada laut kaca. Tapi anehnya di dalam Wahyu pasal 4 ayat 6 di sana dikatakan itu bagaikan kristal. Kalau kristal itu kan tidak air ya, bukan air. Kristal itu barang yang keras gitu. Bagaimana laut di sini atau bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan ini bisa diartikan sebagai sebuah laut kaca yang ternyata permukaannya tuh seperti kristal. Tentu nanti akan kita lanjutkan. Puji Tuhan, amin. Ya, seperti biasa tepuk tangannya kurang rela. Mungkin masih mikir-mikir. Ya, Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, katakan sekali lagi, ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari kita bangkit berdiri. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajahmu, dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa dalam surga, sungguh dahsyat Allah yang kami panggil sebagai Bapa. Kami ada di dalam kuasa Allah yang luar biasa dahsyatnya, sehingga tidak ada alasan buat kami untuk cemas dan khawatir tentang kehidupan kami, karena hanya Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkaulah Allah yang menjadi pengharapan kami. Bahkan setelah dunia ini memasuki masa-masa akhir zaman, di mana segala kejahatan dan kerja kuasa kegelapan demikian luar biasa, kami juga tidak perlu takut, karena kami adalah umat pilihan Allah. Kami adalah umat milik Allah. Allah yang membela kami dimanapun kami berada, dan kami berada dalam kondisi kelemahan kami. Kami bisa berseru, Allah, tolonglah kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Semakin kami tahu tentang rahasia firman Tuhan, semakin kami terbuka mata rohaninya, melihat Allah yang Bapa kami ini adalah dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Dan
dan akan terus menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, saya ingin menyampaikan kepada saudara beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan adalah persiapkan diri saudara untuk mengikuti dan mendapatkan berkat dari perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 3 November minggu depan 2024 jam 8 pagi, disertai dengan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Saya ingatkan ini adalah sebuah ibadah yang sangat-sangat istimewa karena kita akan menerima perjamuan kudus dan kita bisa memberikan persembahan persepuluhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai saudara tidak hadir. Jangan sampai saudara mengatakan bahwa oh ini di tempat lain juga bisa. Tidak, saudara itu ditunjuk untuk berada di sini. Oleh sebab itu saudara perlu untuk mengikuti, menikmati perjamuan kudus yang disediakan di tempat ini. Ya, lalu ada permintaan juga bahwa jemaat diminta untuk membagikan khotbah-khotbah di YouTube channel Tabernakel Kasih kepada keluarga, teman, kenalan, bisa melalui WA. Yang memerlukan link YouTube, Instagram, dan lain-lain dapat minta ke Ibu Heni. Ya. Dan jangan lupa juga kita sedang ada gerakan doa bersama. Di doa pribadi masing-masing setiap harinya sepanjang 1 minggu. Materi doanya akan selalu diberikan pada hari Senin. Dan mulai Senin besok ini sampai dengan hari Minggu yang akan datang kita berdoa sama-sama. Selain doa itu saudara bisa doa yang lain juga. Tapi ini paling tidak materi doa yang perlu kita doakan bersama. Dan kesatuan hati kita dalam berdoa ini yang membuat kita adalah gereja yang kuat. Bagi mereka yang ingin memberikan persembahan, saat ini ada kesempatan juga, sudah ada kesempatan memberikan persembahan Natal bagi saudara, memasukkan di kotak persembahan khusus, tulis di sana untuk Natal atau memakai amplop persembahan Natal. Begitu juga di akhir bulan ini kita akan harus membayar perpanjangan kontrak di tempat ini. Bagi saudara yang terbeban dan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa sama-sama kita menanggung apa yang harus dibayarkan oleh gereja kita, silakan saudara memasukkannya sebagai tabungan rumah Tuhan. Dan saudara bisa tanya lebih lanjut kepada Ibu Mary yang hari ini hadir. Dan juga bisa dikirimkan melalui transfer bank. Dan tulis di situ untuk tabungan rumah Tuhan atau untuk membayar perpanjangan kontrak. Karena kita sudah sangat membutuhkannya pada saat ini. Jangan lupa juga saya mengundang untuk memahami ayat-ayat Alkitab melalui acara Zoom tiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Di sana kita akan ngobrol dengan santai, saudara boleh bertanya apa saja tentang firman Tuhan dan kita akan sama-sama membahasnya, kita sama-sama merenungkannya dan kita sama-sama akan diberkati melalui acara ini. Jadi saya undang saudara untuk bisa hadir dan meeting ID-nya, password-nya, link-nya saudara bisa tanya kepada Ibu Heni. Ya, saya rasa itu saja pengumuman pada hari ini dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saatnya memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini boleh memberikan persembahannya dengan cara memasukkan ke dalam kantong persembahan yang sebentar akan diedarkan. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang sejarah manusia, ada yang
pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama menyembah Tuhan, beribadah di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan yang indah, yang baik yang Tuhan berikan. Setiap persembahan yang sudah diberikan pagi hari ini, baik melalui kantong-kantong persembahan maupun yang ditransfer lewat bank, Tuhan sendiri yang akan memberkati dan mengembalikan kepada seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam kehidupan pekerjaan, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami setelah ini sepanjang 1 minggu ke depan, dan kiranya Tuhan berkenan atas seluruh hidup kami, pimpin kami untuk hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu terus memenuhi seluruh hidup kami dari hari ke hari, sehingga setiap apapun yang kami lakukan, dalam mengambil keputusan, dalam perbuatan apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini di dalam segala hal, dalam seluruh kehidupan. Terima kasih, kami akan pulang, dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami akan buka hati kami sama-sama dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat yang berkelimpahan memenuhi seluruh hidupmu, keluarga, anak-anak, menantu cucumu diberkati oleh Tuhan. Hikmat, kebajikan, dan kemurahan hatinya menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan sudah menerima berkat yang terbaik pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu di sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.